Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita hingga pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari berbagai musibah dan penyakit. Semoga kita tetap berikhtiar untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini dan juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesehatan kepada kita dan seterusnya. Baik, anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini yang pertama Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Eko Fulda Ermawan, biasa dipanggil Pak Eko. Bapak baru mengajar di sekolah ini di SMA Negeri 3, menggantikan Ibu Bintang yang memasuki purna tugas atau masa pensiun. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu atau belajar, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Bintang selaku guru ekonomi di semester yang pertama. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini di semester 2 ini pertemuan perdana kita di live streaming YouTube Semaga. Mudah-mudahan anak-anak sekalian di rumah tetap bisa mengikuti pembelajaran secara daring ini dengan baik. Baik anak-anak yang berbahagia, pada semester 2 ini Bapak ingin melanjutkan atau akan melanjutkan terkait dengan materi pembelajaran ekonomi. Kurang lebih ada 4 kompetensi dasar atau 4 bab materi ya yang akan kita selesaikan di semester 2 ini. Dan mudah-mudahan di semester yang pertama kemarin materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Bintang bisa diserap dengan baik, karena memang materi-materi di semester 2 ini terutama di kelas 11 IPS itu berkaitan erat dari materi di bab pertama sampai bab yang terakhir nantinya gitu. Jadi saling terkait ya, sering-sering mungkin direview atau diulang, dibaca-baca, dibuka-buka kembali materi-materi yang sebelumnya. Baik, kurang lebih ada 4 bab materi atau kompetensi dasar yang akan kita bahas di semester 2 ini. Yang pertama yaitu materi terkait dengan APBN dan APBD. Kemudian yang kedua, materi perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Materi yang ketiga adalah kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, materi yang keempat adalah materi tentang perdagangan internasional. Baik anak-anak yang berbahagia, di materi bab yang pertama di semester 2 ini yaitu terkait dengan APBN dan APBD. Baik, hari ini Bapak ingin sedikit melakukan opening ya atau pembukaan materi terkait dengan materi yang pertama di semester 2 ini, atau tepatnya di materi yang ke bab 4 ya dari urutan materi waktu di semester pertama. Tentang APBN dan APBD, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini ada 2 tujuan pembelajaran yang kita ingin capai. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa diharapkan dapat menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Baik, kalian tentu sering sekali melihat proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
ya, baik itu terkait dengan misalnya pembangunan jalan tol atau jalan umum atau jembatan, bandara, pelabuhan, gedung dan lain sebagainya. Pernahkah terpikirkan oleh kita bahwa dari manakah dana yang digunakan untuk melakukan semua pembangunan itu gitu. Nah, setiap pembangunan sarana dan prasarana itu selalu dianggarkan di dalam APBN atau APBD. Nah, pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan APBN itu gitu ya. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang pengertian seperti ini, kita tentu banyak referensi atau sumber belajar yang bisa kita gunakan ya. Bahkan kalau kita mau sedikit membuka handphone kita, kemudian membuka internet dan klik-klik gitu ya, klik-klik di internet, insya Allah banyak sekali pengertian-pengertian yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi atau ahli-ahli ekonomi terkait dengan pengertian APBN. Secara singkat ya, mungkin ini materi opening yang perdana Pak Eko sampaikan bahwa APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara ya. Jadi semua yang pendapatan negara atau semua pengeluaran negara itu dianggarkan atau direncanakan selama 1 tahun tertentu. Itulah yang disebut dengan APBN ya, yang dirancang oleh pemerintah pusat. Kalau kita bicara tentang APBN ya. Nah, sekarang ini jika kita berbicara tentang APBD bagaimana? Kalau APBD itu bedanya, APBD adalah anggaran pendapatan belanja yang dirancang oleh daerah begitu ya. Anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi bedanya siapa yang mengelola? Kalau bicara tentang APBN maka pembangunan yang dibiayai oleh APBN itu dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu menggunakan anggaran APBD. Nah, sekarang kita bisa nanti Pak Eko coba akan men-share tugas-tugas awal ya, tugas-tugas awal yang sifatnya aplikatif yang mungkin bisa kalian lakukan di rumah ya, misalnya dengan cara mentelusuri apa saja sih beberapa pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kira-kira kalian bisa tidak membedakan begitu ya, membedakan mana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, mana yang dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Misal kalau kita bicara tentang jalan tol ini adalah pembangunan dilakukan oleh siapa begitu? Oleh pemerintah pusat kah atau pemerintah daerah kah begitu ya. Nah, itu nanti mungkin kalian bisa menganalisa yang bisa membedakan sehingga kalian bisa tahu dana yang digunakan itu dana apa. Karena banyak di media ya, kalau kita bicara misalnya pembangunan jalan ya, jalan itu ada yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, ada yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, ada yang dibiayai oleh pemerintah kota gitu ya. Jalan di Balikpapan saja misalnya jalan di Balikpapan ini mana yang masuk ranah kerjanya pemerintah pusat, mana yang termasuk ranah kerjanya pemerintah provinsi dan daerahnya, sampai kemudian kita menganalisa bahwa jalan ini harus diperbaiki. Kalau misalnya ada jalan rusak, ini menjadi tanggung jawab pemerintah mana begitu ya. Jangan sampai kita mungkin salah analisa sehingga istilahnya kita tidak bisa membuat sebuah analisa ya tentang pembiayaan seperti itu ya. Kemudian kalau berbicara tentang APBN dan APBD, maka ini adalah anggaran yang digunakan oleh negara yang berasal dari rakyat. Jadi dana APBN dan APBD ini dana yang harus digunakan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat atau kepentingan publik atau kepentingan umum. Jadi tidak boleh kemudian dana ini kemudian dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Baik ya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya insya Allah sudah masuk ke materi-materi lebih dalam lagi ya dalam pembahasan-pembahasannya. Untuk di awal ini Pak Eko nanti akan menyebarkan link Google Classroom ya, Google Classroom baru melalui ketua kelasnya masing-masing, dan Pak Eko berharap
ya ketua kelas itu bisa menginformasikan ke teman-temannya begitu. Nanti ada share tentang materi dan tugas-tugas awal ya, yang jangan khawatir ya, tugas-tugas ini mungkin lebih ringan ya, jangan dijadikan beban, karena memang kalau jika tugas-tugas yang kemudian dijadikan beban, tugas-tugas itu terkesan berat untuk kita laksanakan ya. Mungkin itu saja dulu ya, sekedar perkenalan dari Pak Eko sendiri dan perkenalan dari materi yang nanti ke depan kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, itu saja di pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan semangat belajar, dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.